Halo, semoga sehat semua. Sebelum memulai sesi berikutnya, Anda baiknya minum kopi dulu atau minum dulu biar kita cerah ceria mempelajari komunikasi. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum mempelajari tentang apa sih komunikasi, kita cerita dulu ya, berkaitan dengan problem komunikasi di dunia. Banyak kejadian-kejadian di dunia ini sebuah problem yang diakibatkan karena kesalahan komunikasi atau tidak adanya komunikasi. Ini ada sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap 5.000 remaja yang hidupnya mungkin keluar dari norma-norma yang seharusnya. Ketika ditanya, kemana Anda pergi ketika Anda memiliki problem dalam kehidupan atau memiliki masalah? Ternyata Bapak dan Ibu yang saya cintai, mereka memilih pertama itu adalah ke musik. Dan mungkin di Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak sudah melihat anak kita, biasanya dia di telinganya mendengarkan musik sambil goyang-goyang. Mungkin itu adalah salah satu cara dia untuk menghilangkan galau, kenapa tidak berbicara kepada ibu dan bapak. Itu sebuah problem. Kedua, remaja mereka memilih kepada TV atau mungkin sekarang namanya sosmed. Anak-anak kita lebih suka bermain sosmed daripada berkomunikasi dengan orang tua dan kadang-kadang bermain sosmed ada sebagai salah satu pelarian ketika mereka memiliki problem. Luar biasanya, ibu ada di ranking keberapa sebagai pilihan untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan rasa senang, kesedihan, ketidaknyamanan. Ternyata ibu ada di ranking ke-32. Dan yang luar biasa, ayah ada di ranking ke-48. Ini salah satu indikasi bahwa jarangnya komunikasi yang terjadi antar anggota keluarga. Penelitian berikutnya juga dilakukan terhadap pernikahan. Persoalan-persoalan pernikahan begitu luar biasa yang terkait dengan proses komunikasi antar suami istri. Studi katanya pada saat 2-3 tahun pernikahan, biasanya mereka 2-3 menit saat sarapan pagi, 20 menit saat mau makan malam, dan beberapa menit saat mau tertidur. Padahal sehari itu kita hidup 24 jam. Coba lihat dalam usia pernikahan 2 tahun, dia hanya berkomunikasi rata-rata 22-25 menit. Jadi kalau kita lihat 24 jam dikurangi, ya Bapak dan Ibu mungkin hanya sekitar 0 sekian persen lah dari waktu kita untuk berkomunikasi dengan pasangan hidup, yang ujung-ujungnya kalau komunikasi ini terjadi seperti ini, biasanya berujung dengan perceraian. Dan ternyata setelah 8 tahun usia pernikahan, menunjukkan bahwa rata-rata pasangan hidup itu berkomunikasi hanya 10 menit. 10 menit dari waktu 24 jam dan ujungnya bisa tujuan pernikahan tidak tercapai dengan baik. Nah, persoalan komunikasi baik juga kita lihat apa yang terjadi di kantor-kantor. Kalau saya tanya sangat sederhana, seorang manajer penjualan, seberapa sering Anda tidak bisa meyakinkan klien Anda sehingga tidak selesai itu closing? Anda sebagai seorang supervisor, seberapa sering Anda bingung karena Anda sudah menyampaikan kepada anak buah Anda, inilah pekerjaannya A, B, C, yang datang adalah A, B, D. Berbeda dengan apa yang Anda harapkan. Atau mungkin studi juga ada seorang karyawan yang akan melepas pekerjaannya dari sebuah korporasi ketika dia merasa tidak nyaman, merasa ditidakbaikan, atau merasa kurang diramahin sama atasannya. Banyak sekali problem-problem komunikasi yang terjadi di korporasi. Di kalangan pelajar, bagi teman-teman, mungkin mahasiswa seringkali Anda memiliki sebuah komunikasi yang tidak baik dengan pembimbing, sehingga proses pembelajaran, proses bimbingan tidak berjalan dengan baik. Atau seringkali kita melihat seorang dosen dengan gayanya seringkali memberi komunikasi yang mengintimidasi. Mungkin juga adalah dengan gaya komunikasi yang membuat orang lain terluka, yang membuat mahasiswa itu patah semangat dan malas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan dari proses bimbingannya.
Itu kan sebenarnya persoalan-persoalan komunikasi. Atau seringkali persoalan komunikasi juga menghinggap dalam kehidupan kita ketika di jalan raya. Ada orang dengan komunikasi nonverbal tidak ngomong tetapi menggunakan alat, terutama klakson dibunyikan dengan keras, atau motor atau mobilnya dikendarai secara tidak normal, nyerempet sana, menyerempet sini, dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan-persoalan komunikasi. Sebelum lanjut ke dalam konsep komunikasi, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang sekarang sedang menonton atau adik-adik yang sedang menonton video ini. Kira-kira kita sering memiliki problem komunikasi itu seberapa sering? Saya ingin bertanya, kalau Anda seorang anak, kapan terakhir Anda ngobrol berdua dengan ibu Anda dari hati ke hati lebih dari 2 jam setahun ini? Bukan sebulan loh adik, setahun ini. Kapan terakhir Anda ngobrol berdua dengan ibu Anda dengan riang gembira? Suami istri, kapan terakhir setahun ini di 365 hari kali 24 jam? Setahun terakhir ini kapan Anda ngobrol berdua, suami istri, belajar ngobrol berdua dari hati ke hati? Mungkin soal agama yang Anda yakini, soal firman Tuhan, atau soal hal-hal yang sangat positif berkaitan dengan anak, berkaitan dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Atau seberapa sering Anda memarahi rekan kerja Anda? Atau seberapa sering Anda memarahi pasangan hidup Anda, atau seorang ibu, seberapa sering Anda memarahi anak Anda? Itu pertanyaan yang akhirnya Anda akan mendapat jawaban. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan, sering kali kita melakukan seperti itu, ada problem dalam komunikasi. Atau Anda tiba-tiba pulang ke rumah, habis kerja, Anda pulang ke rumah tiba-tiba Anda suaranya tinggi, melengking ke atas dengan intonasi seperti marah. Padahal persoalannya tidak sebesar yang Anda bayangkan atau hanya persoalan sepele. Saya percaya Anda punya problem dalam kehidupan Anda. Semua persoalan yang tadi saya sampaikan akan kita bahas lebih detail dalam proses pembelajaran komunikasi, karena teman yang saya cintai banyak sekali manfaat yang akan kita pelajari dari video ini. Pertama, mungkin seorang manajer, seorang karyawan, pimpinan di perusahaan akan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif sehingga anak buah Anda bisa bekerja sesuai dengan perintah Anda. Atau mungkin Anda akan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Bagi seorang manajer, mampu mendelegasikan wewenang Anda dengan baik, mampu memimpin rapat dengan baik, mampu menyampaikan pendapat, memberikan motivasi kepada anak buah, atau seorang ibu mampu memberikan rasa nyaman kepada anak-anak Anda ketika proses komunikasi berlangsung, atau pasangan suami istri akhirnya mampu memecahkan semua persoalan dengan komunikasi yang sangat baik, termasuk tadi ada dosen, juga dengan mahasiswa, dan juga ketika Anda berkehidupan lebih luas lagi, mungkin di jalan, atau juga mungkin di pasar, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya, Bapak dan Ibu, setiap hari kita bisa berkomunikasi dengan berbagai halayak masyarakat, dari yang berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi, berkomunikasi dengan orang yang sangat sabar, dengan orang yang sangat emosional, mulai dari bangun tidur pasti saya yakin Ibu berkomunikasi dengan anak Anda, dengan suami Anda. Begitu keluar, Anda berkomunikasi mungkin dengan di jalanan, supir-supir, dengan Bapak polisi, nyampe ke kantor Anda berkomunikasi dengan rekan kerja Anda, dengan atasan Anda masuk makan siang, ketemu dengan orang kembali di kantin, dan seterusnya. Intinya bahwa komunikasi akan selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas di video berikutnya berkenaan dengan apa sih yang disebut dengan komunikasi. Terima kasih.